Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NIM 190590504026. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kembali hasil final saya yang saya kerjakan. Yang pertama, jelaskan definisi kias serta kapan dan bagaimana penggunaannya dalam penerapan hukum Islam dan berikan contohnya. Jawabannya, kias adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada antara hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya. Karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Penetapan atau penggunaannya dalam penggunaan hukum Islam dengan demikian dapat diketahui secara jelas bahwa proses penetapan hukum melalui metode kias bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila ilatnya sama dengan ilat hukum yang disebutkan dalam nas, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nas tersebut. Misalnya, seseorang mujtahid ingin mengetahui hukum meminum bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan seperti zat yang ada pada khamar. Nomor 2. Jelaskan definisi mashalih, mursalah, serta kapan dan bagaimana penggunaannya dalam penerapan hukum Islam dan berikan contohnya. Jawabannya ialah maslahah mursalah adalah maslahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan atau al-munasib dengan tindakan syara'. Maslahah mursalah dapat dijadikan hujah dalam penerapan hukum Islam jika sesuai dengan beberapa syarat seperti sesuai dengan kehendak hukum syara', tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', dan maslahat berada pada posisi daruriyat atau hajiyat. Baiklah, soal nomor 3. Jelaskan perbedaan paling signifikan perkembangan hukum Islam antara periode Rasulullah SAW dengan periode sahabat dan berikan contohnya. Pada periode Nabi Muhammad SAW, karena perkembangan pemikiran dalam hukum Islam tidak semata-mata didasarkan pada syariat sebagai kehendak Tuhan, namun juga pada realitas sosial, maka perlu dipahami ciri-ciri utama tatanan bangsa Arab pra-Islam sebagai berikut. Yang pertama, ada menganut paham kesukuan. Yang kedua, memiliki tata sosial politik. Yang ketiga, tertutup partisipasi warga yang terbatas. Sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat, dan sesudahnya, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan. Namun demikian, corak atau metode pemikiran dalam terbukakan tulisan yang sistematis, dengan kata lain belum sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Penulis mencoba mengulas tuntas tatanan syarah perkembangan ushul fikih mulai zaman Nabi hingga tuntas tentang syarah perkembangan ushul fikih mulai zaman Nabi hingga sampai ushul fikih menjadi sebuah disiplin ilmu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriminatif. Periode pengenalan ushul fikih sejak zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semenjak masa sahabat,
telah timbul persoalan-persoalan baru yang menurut ketetapan hukumnya. Selanjutnya, pada masa Tabi'ih dan para imam mujtahid disebut abad 1 dan 2 Hijriah. Baiklah, lanjut ke nomor 4. Bagaimana pandangan Anda terhadap keberadaan mazhab-mazhab hukum Islam? Dan kenapa bisa terjadi perbedaan antara mazhab tersebut dan bagaimana cara menyikapinya? Jawabannya, banyaknya perbedaan cara pandang fikih dari berbagai mazhab, terkadang sampai membingungkan masyarakat awam. Ada yang fanatik atau taklid dengan mazhab atau ulamanya, dan ada pula yang apatis dengan mazhab sehingga memilih tidak bermazhab. Dari kaum intelektual, ada pula yang berpendapat kebanyakan mazhab klasik sudah tidak relevan dengan dinamika seperti ini. Itu menurut saya. Ada pun juga sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih, serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Tentu sebagai konsekuensinya lapangan ijtihad semakin meluas bersamaan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Cara menyikapi perbedaan tersebut, kita cukup prihatin karena di kalangan umat Islam terjadi ketidakbesaran jiwa dalam mensikapi perbedaan, sehingga ukhuwah atau persaudaraan kita itu menjadi luntur. Tidak jarang ditemukan karena berbeda pendapat mengenai sesuatu hal, padahal bukan hal yang prinsip, lalu tidak mau sholat dalam suatu jamaah, bahkan dalam satu masjid, sehingga terpaksa harus mendirikan masjid baru. Padahal para sahabat Rasulullah SAW maupun para ulama, khususnya pendiri mazhab yang 4 telah memberikan suri teladan bagaimana seharusnya kita mensikapi perbedaan pendapat. Mereka tetap saling menghormati satu sama lain. Ukhuwah Islamiyah tetap mereka pelihara meskipun antara mereka terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu hal. Apabila kita tidak menghormatinya orang lain hanya karena keberbedaan pendapat, berarti seolah-olah kita itu lebih hebat daripada Allah maupun Rasulullah. Karena sesuai dengan kenyataannya dalam hal-hal tertentu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulullah-Nya memberikan peluang untuk berbeda berpendapat. Janganlah kita merasa benar sendiri sementara orang lain salah. Padahal para ulama, khususnya pendiri mazhab, yang nyata-nyata banyak pengikutnya dan banyak yang mengakui kepintarannya, tidak pernah merasa benar ataupun pintar sendiri. Lanjut nomor 5. Jelaskan posisi hukum Islam dalam tataran hukum nasional Republik Indonesia. Hukum Islam apa saja yang sudah dipositifkan di Republik ini? Jawabannya, hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal karena merupakan bagian dari agama Islam, yang adalah bagian dari hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Jika dilihat dengan teori hubungan agama dengan negara, Indonesia merupakan negara yang menganut faham paradigma simbiolistik. Mau tidak mau, Indonesia harus mengakomodir perkembangan pemikiran yang mencoba untuk memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positifnya. Karena Indonesia tidak boleh menolak mentah-mentah ketika dalam perkembangannya terdapat tuntunan mensyariahkan hukum positif. Meskipun begitu, pemasukan nilai syariah ke dalam hukum positif juga harus dilakukan dengan cara diamini oleh bangsa ini, yaitu yang sesuai dengan keilmuan dan disiplin ilmu hukum dan kesesuaian dengan proses demokrasi, bukan indoktrinasi. Baik, selanjutnya nomor 6. Jelaskan apa itu KHI dan bagaimana kegunaannya, kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Jawabannya, KHI adalah singkatan dari
Kompilasi hukum Islam. Permasalahan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa kompilasi hukum Islam merupakan doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkembang di masyarakat setempat. Kompilasi hukum Islam juga merupakan legitimasi atau kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam pengadilan. Dalam praktek hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam, kompilasi hukum Islam yang disusun dan diwujudkan dalam bentuk instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 merupakan jawaban dari tuntutan pembaharuan hukum Islam. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemegang kedaulatan rakyat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak terdapat instruksi Presiden sebagai peraturan perundang-undangan. Nomor 7. Apa yang Anda ketahui tentang 4 istilah berikut? Yang pertama ada akidah, kedua syariat, ketiga fikih, dan keempat akhlak. Dan apakah hal-hal tersebut berkaitan dan berikan contohnya? Baiklah, saya pertama akan menjelaskan istilah akidah. Akidah dalam Islam adalah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Yang kedua, syariat. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang umat manusia baik muslim maupun non-muslim. Yang ketiga ada fikih. Istilah fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan dengan Allah. Yang keempat ada akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akidah merupakan kepercayaan keimanan mengenai keesaan Allah. Syariah atau hukum adalah jalan menuju sesuatu yang benar. Adapun filosofi lain, akidah, syariah, akhlak, dan fikih bagian suatu pohon, di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan fikih beserta akhlak adalah dedaunan. Baik, lanjut nomor 8. Jelaskan ruang lingkup hukum Islam dan berikan contohnya. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata, dan hukum publik atau hukum pidana. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Membagi bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup Islam ada dua, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, dan yang kedua hubungan manusia dengan sesamanya. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Contohnya wajib. Ada wajib, ada sunnah, haram, dan mubah. Yang nomor 9. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hadis dan hadis qudsi, bagaimana kedudukan dalam hukum Islam. Hadis qudsi adalah yang pertama, hadis adalah perkataan Nabi Muhammad tentang wahyu Allah yang diterima Nabi Muhammad. Salah satu jenis hadis di mana perkataan Nabi Muhammad disandarkan kepada Allah, atau dengan kata lain Nabi Muhammad meriwayatkan perkataan Allah. Kedudukannya itu bisa juga disebut berada di antara Al-Quran dan
hadis nabawi. Lafal dan makna Al-Quran Al-Karim dinisbatkan langsung kepada Allah, sedangkan hadis nabawi, lafal dan maknanya dinisbatkan kepada Nabi. Baiklah, nomor 10. Ada pernyataan. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Apa maksudnya? Apakah semua permasalahan tentang hukum Islam telah ditemukan ketentuan, telah dibahas Al-Quran? Bagaimana menyelesaikan perkara-perkara yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran? Oke, jawabannya. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Para ulama juga harus mencari contoh hukum ke belakang, yaitu Al-Quran dan hadis untuk memecahkan kasus baru. Disinilah kita para ulama secara brilian mengenalkan konsep qiyas, sehingga hukum Islam selalu bisa menjadi jawaban sebagai perkembangan zaman. Apa yang dibahas di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah terbatas. Wahyu sudah terhenti, Nabi Muhammad sudah wafat, tapi kasus-kasus baru terus bermunculan. Maka qiyas menjadi salah satu jawaban dari kasus-kasus tersebut. Lanjut, nomor 11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syariat umat terdahulu sebagai sumber hukum Islam. Apakah kita boleh mengadopsi hukum-hukum umat Yahudi dan Nasrani atau yang telah dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan hukum umat Islam? Berikan contohnya. Baiklah, para ulama sudah menjelaskan kepada kita bahwa syariat sebelum kita atau syar'u man qablana ialah hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti sebelum adanya syariat Nabi Muhammad. Umat Islam bisa mengadopsi hukum Nasrani jika itu mencegah kejahatan meski pada hakikatnya itu berdosa bagi dirinya, seperti halnya NKRI dalam hal mencuri. Hal mencuri itu dilarang dalam ajaran Islam. Hukum mencuri adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, seseorang yang mencuri hukumannya adalah potongkan tangan diletakkan atas pencuri yang mengambil harta orang lain secara diam-diam. Berbeda dengan penyelesaian hukum Indonesia yang diadopsi dari hukum Eropa atau Yahudi. Siapapun yang mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat menjadikan bolehnya negara yang mayoritas Islam boleh mengambil separuh hukum Barat Yunani atau yang dilarang di dalam hukum Islam. Baiklah, nomor 12. Kedudukan perempuan dan laki-laki tidak sama dalam pandangan hukum Islam. Benarkah pernyataan tersebut? Dan berikan contoh beberapa perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Dan bagaimana pandangan Anda menyikapi perbedaan kedudukan tersebut? Kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dikarenakan di dalam Islam laki-laki dan perempuan itu disetarakan. Allah sudah menegaskan bahwa wanita berdampingan dengan kaum laki-laki khususnya dalam prinsip kemanusiaan mereka, sebagaimana mereka pun memiliki persamaan dengan laki-laki dalam hal pahala dan dosa sesuai dengan amal perbuatan mereka. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang final hukum Islam. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.